kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Minta tolong ketua kelas untuk memimpin. Baik, terima kasih Mas Angga sudah memimpin doa hari ini. Selanjutnya apakah ada yang berangkat? Berangkat semua? Alhamdulillah. Semuanya dalam keadaan sehat ya? Dan teman-teman, sebagai seorang kelas ibu, itu adalah hal yang harus kita syukuri karena bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kita lihat di luar sana ada saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang sakit, tidak bisa mengikuti pembelajaran. Nah, kita bandingkan dengan diri kita yang hari ini bisa ke sekolah. Coba perhatikan layar. Ada gambar, ini gambar apa teman-teman? Gambar anak TK ya. Dulu sudah pernah TK ya? Bukan dari dulu ketika aku TK, kemudian ke SD, kemudian ke SMP. Terjadi apa itu? Pergeseran. Ya, pergeseran. Jadi ada pergeseran dari dulu ketika TK, kemudian bergeser statusnya jadi anak SD, bergeser lagi sekarang saya sudah jadi anak SMP. Nah, ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini teman-teman, yaitu tentang sosial. Nah, dengan mempelajari materi hari ini, kita diharapkan dapat memperoleh pelajaran hari ini. Ya, yang pertama dulu menjelaskan pengertian mobilitas sosial dengan mudah. Nanti teman-teman setelah pelajaran hari ini diharapkan bisa menjelaskan apa itu mobilitas sosial. Kemudian yang kedua, teman-teman juga nanti diharapkan bisa menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial itu apa aja, gitu ya. Jadi mobilitas sosial itu ada bermacam-macam. Nanti teman-teman bisa menganalisisnya. Ini termasuk bentuk apa dan sebagainya. Dan yang ketiga, nanti teman-teman diharapkan bisa menyajikan hasil pengamatan mengenai bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan tepat. Jadi kalau teman-teman akan membentuk sebuah kelompok, jadi dibagi 4 kelompok ya. Ibu sudah membagi, teman-teman nanti menjadi beberapa kelompok dan nanti akan mendiskusikan tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Are you ready? Yes, I'm ready. Baik. Nah, selanjutnya coba perhatikan ya, teman-teman. Pemirsa Serat RCTI, sosok Farel Prayoga yang telah menjadi sorotan masyarakat di seluruh tanah air. Ya, aksinya di Istana Negara dalam perayaan HUT RI ke-77 pada momen 17 Agustus kemarin sukses menyedot perhatian hingga trending di jagat maya. Kepada tim Serat RCTI kemarin, Farel pun berbagi antusiasnya lantaran mendapat kesempatan untuk bernyanyi di hadapan Presiden Joko Widodo dan juga para pejabat tinggi negara lainnya. Ia pun tak menyangka dirinya yang beberapa bulan lalu masih menjadi pengamen jalanan, kini mendapat sambutan hangat dari seluruh masyarakat Indonesia. Ya, coba kita tolong salah satu menyampaikan pendapatnya tentang video tadi. Jadi dia mengalami apa? Jadi perubahan. Dulunya seorang pengamen, sekarang sudah menjadi penyanyi terkenal. Padahal usianya masih berapa? Masih SD. Berarti dia mengalami apa teman-teman? Pergeseran. Atau tadi yang kita bahas tadi tentang apa? Iya, jadi para prayoga mengalami mobilitas sosial. Nah, teman-teman, apa itu mobilitas sosial? Jadi diibaratkan seperti itu. Mobilitas itu ibarat mobil ya, yang bisa bergerak. Mobilitas itu artinya pergeseran. Kalau para prayoga dari sebelumnya pengamen menjadi terkenal, itu berarti dia mengalami sosial pandang atau sosial sini? Climbing, yang naik ya. Jadi sebelumnya yang nggak begitu terkenal menjadi terkenal, berarti dia mengalami kenaikan status sosial, sehingga si Farel ini mengalami sosial lain. Jadi Sambo ini dulu kan seorang polisi yang punya gelar, tapi karena kasusnya akhirnya dia dicopot dari jabatannya, berarti dia mengalami
kerumunan atau kita sebut dengan sosial. Sudah paham sampai sini? Untuk lebih memahamkan teman-teman akan membentuk kelompok. Kelompok 1 Mbak Naya, kelompok 2 Mbak Rita, kelompok 3 Mas Angga, kelompok 4 Mas Ari. Kelompok 1 ya, ini nanti dipakai. Tempat duduknya silahkan digeser sesuai kelompoknya ya. Kelompok 2 kelompok 3 detik. Iya, sudah dapat LKPD masing-masing. Sudah ya. Untuk LKPD-nya ada petunjuknya, bisa dicek halaman 1. Ya. Paham tuh? Paham. Ya. Silakan bisa dikerjakan. Waktunya adalah 20 menit ya. Untuk mengerjakan. Jadi teman-teman harus aktif ketika berdiskusi karena akan dimulai oleh ibu, gitu ya. Ada cerita? Ya, bisa terus jadi yang dibahas perubahannya ada atau harus dan kita ada 3 ya. Terus disik. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari presentasi kami adalah Raini yang awalnya anak seorang tukang becak dan menjadi lulusan terbaik dari Universitas Negeri Semarang dan mendapatkan IPK 3,96 dan melanjutkan ke jenjang berikutnya di Universitas of Birmingham, Inggris sampai 2016 dan dia menjadi dosen di Fakultas Ekonomi UNES. Dia menjadikannya mengalami mobilitas sosial vertikal climbing. Sekian presentasi dari kami. Ada Mas Ardo, apa yang dialami Raini tadi? Mobilitas apa? Vertikal. Vertikal? Ya, sosial, life. Berarti sepakat dengan jawaban kelompok kuning? Sepakat. Jadi yang dialami Raini tadi social climbing itu, karena sebelumnya yang anak tukang beca, kemudian bisa S3 di Inggris dan jadi seorang dosen akhirnya. Mantul. Ya, silakan kembali. Baik, silakan kelompok 3. Kelompok 3. Waalaikumsalam. Apa bentuk mobilitas sosial yang dialami tokoh tersebut? Mobilitas horizontal karena perpindahannya tetap sama. Coba kelompok biru. Bagaimana? Apakah sepakat dengan jawaban dari kelompok hijau? Sepakat. Sepakat sekali ya dari jawaban kelompok hijau. Tadi benar, dari sebelumnya yang siaran TV-nya itu analog, kan penyelenggara TV sekarang sudah mulai beralih ke digital. Nah, nanti kita semua juga akan mengalami perubahan itu. Masih sama-sama bentuknya adalah siaran TV yang dulu siarannya analog, sekarang beralih ke digital. Berarti termasuk mobilitas sosial horizontal. Tepat sekali, kita beri empat untuk kelompok hijau. Mantul, mantap betul. Oke, silakan kembali.
simpulkan dulu dari pembelajaran kita hari ini. Kita simpulkan bersama-sama. Apa ini komunitas sosial? Pergeseran individu atau kelompok dari kelas sosial satu ke kelas sosial yang lain. Bentuk mobilitas sosial tadi ada? Yang pertama, vertikal ada? Naik atau disebutnya sosial landing dan sosial tinggi. Perbedaan ya sudah kita simpulkan bersama. Pesannya Bu Guru dari kasus-kasus yang tadi kan ada beberapa ya. Ada kasusnya Raini yang tadi anak tukang becak bisa kuliah S3. Itu harus mencontoh semangatnya Raini dan pasti teman-teman pasti bisa ya. Pasti bisa mengalami itu selagi ada kemauan. Sudah paham ya? Jadi mana yang harus kita ambil, mana yang nggak kita ambil, sudah paham? Ya. Makanya teman-teman bisa menerapkan dalam kehidupan masing-masing. Selanjutnya kita akan melakukan proses. Ada soal 5 soal pilihan ganda. Silakan teman-teman jawab. Minta tolong dibagikan ya, Mas Alda. Mantap, tinggal melanjutkan aja belajarnya. Oke, yang pertama kita coba Mas Angga membacakan. Seorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari satu lapisan ke lapisan yang lebih baik menjadi lebih tinggi maupun lebih rendah dari sebelumnya atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan tersebut. Sebentar. Mobilitas. Kita cek ya bersama-sama. Ada jawaban lain tentang mobilitas sosial tadi dari teman-teman? Enggak, sama semua. Oke, kita cek. Betul sekali, jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya teman-teman nanti silakan di rumah cari contoh 3 mobilitas sosial yang terjadi di sekitarmu. Baik, kita tiba di penghujung pembelajaran. Minta tolong ketua kelas memimpin berdoa hajat. Subhanallah